Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah Al-Wasid dengan NIM 21521193 dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan hasil analisis harga, kualitas produk, dan pelayanan terhadap keputusan pembelian mie gacuan cabang Sukoharjo. Kelompok kami beranggotakan Ardini Afifah, Aisyah, Abdul Fattah, dan Risma Aisyah Salsabila. Yang pertama, alur pembahasan terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, pendahuluan, tinjauan literatur, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian, analisis data, pembahasan dan rekomendasi, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Era globalisasi saat ini membawa banyak perubahan dan potensi bagi perkembangan bisnis kuliner di Indonesia, termasuk di Surakarta. Salah satu bisnis kuliner yang berkembang pesat adalah mie gacuan yang menyajikan mie pedas dengan berbagai level kepedasan. Mie gacuan tersebut disambut baik oleh masyarakat Indonesia dan memunculkan banyak pesaing baru. Hal ini membuat mie gacuan harus bersaing dengan produk lain yang harganya jauh lebih murah serta memberikan pelayanan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan keinginan mereka. Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian mie gacuan cabang Sukoharjo. Selanjutnya, tinjauan literatur. Terdapat harga. Harga merupakan nilai dari suatu produk. Nilai adalah rasio atau perbandingan antara persepsi terhadap manfaat dengan biaya yang dikeluarkan menurut Mujari tahun 2020. Selanjutnya, B. Kualitas. Kualitas produk merupakan keseluruhan ciri dari suatu produk yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kualitas mempunyai dampak langsung oleh kinerja produk atau jasa. Oleh karena itu, kualitas berhubungan dengan nilai kepuasan pelanggan sehingga bisa meningkatkan keputusan pembelian menurut Philip Kotler tahun 2009. C. Pelayanan dapat diartikan sebagai tindakan yang ditawarkan atau diberikan kepada orang lain yang dasarnya tidak berwujud menurut Philip Kotler tahun 2009. D. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan pemecahan masalah individu dengan memilih perilaku alternatif dan dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dalam melakukan pembelian dengan mengambil langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan menurut Marbun dan Dwi Koco tahun 2022. Yang ketiga, ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk kerangka pemikiran terdiri dari 3 bagian, yaitu harga, kualitas produk dan pelayanan sebagai variabel X dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Hipotesis. Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk hipotesis kedua, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan H3, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, bagian keempat, analisis data. Pilihan dan skor jawaban terdiri dari 5 tingkat, yaitu sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Variabel dependen yaitu keputusan pembelian, dan variabel independen terdiri dari harga, kualitas, dan pelayanan. Item pertanyaan. Berikut merupakan pertanyaan yang kami ajukan kepada pengisi data. Untuk harga terdiri dari 4 pertanyaan, dan yang keempat dan selanjutnya kualitas juga 4 pertanyaan, pelayanan 5 pertanyaan, dan keputusan pembelian 1 pertanyaan. Oke, selanjutnya uji asumsi klasik. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu 0,228, nilai 0,228 lebih besar dari 0,05.
maka tidak signifikan. Maksud dari tidak signifikan yaitu relatif sama dengan rata-rata sehingga disebut normal. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa seluruh data tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa seluruh data tidak terjadi multikolinearitas. Lanjut, analisis data. Uji validitas. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dinyatakan valid. Kami memiliki jumlah data sebanyak 47. Jika dikurangi 2, sisa 45 dengan signifikansi sebesar 0,05, maka dapat diperoleh R tabel sebesar 0,2429. Dari sekian banyak pertanyaan, yang memiliki R hitung lebih kecil dari R tabel hanya satu, yaitu P1 dengan R hitung sebesar 0,213, maka dapat dinyatakan tidak valid, sedangkan yang lain dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Keterangan yang pertama, persyaratan uji reliabilitas adalah butir soal valid. Selanjutnya, 2, kuesioner dinyatakan valid bila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Dari tabel tersebut, kita peroleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,739, yang berarti lebih besar dari 0,6 atau 60%. Hal ini berarti semua variabel memenuhi syarat reliabilitas sehingga dapat dinyatakan reliable. Lanjut, uji regresi. Dari uji regresi kami mendapatkan nilai adjusted R-squared sebesar 0,85, yang artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 87,5%. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji T. A. Jika nilai signifikansi lebih kecil atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. B. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dari ketiga variabel, untuk variabel harga dan kualitas memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat dinyatakan berpengaruh. Sedangkan untuk variabel pelayanan memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 dan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka dapat dinyatakan tidak berpengaruh. Selanjutnya, pembahasan dan rekomendasi. Yang pertama, harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Apabila harga sesuai dengan produk, maka pelanggan akan melakukan keputusan pembelian. Hal ini terbukti semakin meningkatnya persepsi harga migacuan, maka semakin meningkatkan pelanggan atau konsumen yang akan melakukan keputusan pembelian menurut Anggraini dan Soliha tahun 2020. 2. Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin baik tingkat kualitas produk yang diberikan oleh migacuan, maka akan semakin meningkatkan keputusan pembelian. Kualitas produk yang perlu dipertahankan migacuan yaitu berupa aroma dari setiap produk yang menggugah selera para konsumen. Hal ini terbukti membawa konsumen untuk melakukan keputusan pembelian terhadap migacuan menurut Salsabila tahun 2022. Selanjutnya, 3. Kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin baik atau buruk tingkat layanan yang diberikan oleh migacuan kepada konsumen, maka tidak akan mempengaruhi keputusan pembelian. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan semi self-service yang diterapkan tidak mempengaruhi keputusan pembelian menurut Maharani tahun 2020.
Kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel harga dan kualitas produk memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan selanjutnya, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Saran pelayanan Migacuan terhadap tingkat kebersihan dan semi service lebih diperhatikan lagi karena menyangkut kenyamanan pada pembeli. Hal tersebut bisa menjadi evaluasi produk Migacuan terhadap masalah yang ada dan meminimalisir risiko yang akan datang di kemudian hari. Dua, penelitian ini masih bersifat umum karena masih banyak faktor lain yang belum dijelaskan. Yang ketiga, faktor-faktor yang diteliti pada penelitian ini hanya sebatas harga, kualitas produk, dan layanan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan faktor-faktor yang belum diteliti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.